Pagi hari penuh semangat, ku ambil gitar lalu ku setem. Kepada para juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Hidden Gem. Jadi pada video hari ini kami akan memaparkan hasil analisa kami terhadap PT Samudra Indonesia Tbk dan hasil analisanya terutama untuk tahun 2023, 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Nah, di sini kami telah merangkum beberapa highlight dan beberapa poin-poin di mana kenaikan suku bunga The Fed yang dilakukan pada tahun 2023 membawa dampak buruk bagi ekonomi secara global. Kenaikan yang sebesar 0,25 poin ke angka 5,25% membawa kekhawatiran resesi sehingga membuat masyarakat cenderung menyimpan uang yang mereka punya dan perusahaan juga cenderung mengurangi utang dikarenakan suku bunga yang cukup besar. Hal tersebut juga berpengaruh pada demand secara global yang mengalami tren penurunan dan didorong juga oleh tekanan negara maju terhadap negara pengekspor seperti Indonesia, membawa harga komoditas juga cenderung menurun. Padahal seperti yang kita tahu, komoditas sendiri merupakan unsur utama dalam kegiatan logistik seperti itu, dan akhirnya berdampak juga pada freight rates maupun Baltic Dry Index. Beralih ke deskripsi bisnis. Listing dengan kode emiten SMDR, PT Samudra Indonesia Tbk telah beroperasi di seluruh titik di Indonesia dan bergerak di bidang logistik kelautan. SMDR sendiri juga memiliki 4 pilar bisnis utama yang terdiri dari shipping, logistik, ports, dan services. SMDR juga memiliki 18 sub area bisnis yang operasionalnya sudah terintegrasi dengan departemen-departemennya. Secara kepemilikan armada, SMDR juga unggul pada jumlah dan teknologinya terhadap kompetitor-kompetitornya, di mana ini merupakan strategi utama untuk yang nantinya membawa mereka menjadi market leader pada sektornya. Kemudian pada makroekonomi, terdapat GDP internasional yang komponennya terdiri dari GDP Amerika Serikat, GDP China, dan GDP dunia yang terlihat terdepresiasi pada tahun 2022. Berbeda dengan GDP Indonesia yang menguat pada tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa terjadi respon ekonomi positif yang membawa Indonesia sendiri menjadi perekonomian yang defensif. Kemudian kami juga memproyeksikan ekspor Indonesia pada tahun 2023 secara year-on-year akan melemah, di mana ini merupakan akibat dari konflik dunia yang terdiri dari geopolitik Rusia-Ukraina dan konflik perang dagang yang ada di Eropa. Kemudian secara apresiasi Fed Fund Rate sudah mencapai di atas 5%. Ini merupakan dampak negatif terhadap ekspor impor Indonesia yang menunjukkan adanya penurunan demand. Hal ini juga merupakan hal yang mempengaruhi penurunan permintaan secara Indonesia maupun secara internasional. Ini juga menimbulkan disinflasi produk secara perlahan yang akan terjadi di beberapa tahun ke depan. Secara tata kelola perusahaan, SMDR juga berorientasi pada ESG yang unggul, di mana pada environment-nya pihak korporasi itu konsisten untuk mengakuisisi kapal baru dengan bertemakan energi terbarukan. Hal ini juga terlihat dari SMDR yang melakukan penggunaan bahan bakar dengan emisi rendah dan efisiensi sumber daya manusia. Terlihat pada CSR-nya, SMDR telah mengelola sebanyak 19 miliar rupiah pada yayasan yang didirikannya, yaitu Yayasan Samudra Indonesia Peduli. Pada governance-nya, SMDR juga telah dinilai performanya melalui manajemen risiko dan internal control yang merupakan bagian dari Three Lines Model. Nah baik, yang selanjutnya kita masuk pada bagian tinjauan industri dan posisi persaingan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada di bagian highlight, nah di sini demand dan harga komoditas cenderung mengalami tren penurunan yang berdampak pada freight rates dan Baltic Dry Index, terutama pada freight rates yang mencapai puncak di tahun 2021 dengan total $10 dan sekarang di tahun 2023 menjadi $1.000. Nah, hal tersebut akhirnya berimpact pada profitabilitas yang didapatkan oleh SMDR sendiri yang hanya sebesar 50% pada kuartal 1 2023 dan dibandingkan dengan kuartal 1 2022. Selain itu, ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi China juga belum sesuai ekspektasi, di mana untuk ekonomi China sendiri diharapkan dapat bertumbuh secara pesat, terutama setelah larangan zero COVID policy dicabut, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian posisi persaingan. Di sini SMDR memiliki beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan kompetitornya di sektor yang sama, di mana untuk SMDR sendiri memiliki beberapa sertifikasi mengenai keselamatan dan kerja
Dan juga SMDR juga mampu melihat rute-rute dengan penghasilan terbaik seperti Semarang dan rute intra-Asia. Selain itu juga SMDR melakukan alokasi capex yang cukup besar guna menunjang ekspansinya, di mana alokasi sebesar 60% dilakukan atau diberikan untuk Samudra Shipping Indonesia yang memiliki memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan Samudra sendiri. Selain itu juga untuk meningkatkan pendapatannya, Samudra Indonesia memberikan 50% kepemilikannya atau mendapatkan 50% dari kepemilikannya terhadap LNG EW yang menyediakan kapal terbarukan. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian risiko investasi, di mana untuk bagian risiko investasi sendiri ini perlu diperhatikan dikarenakan SMDR memiliki 4 jenis risiko. Yang pertama adalah short term risk, long term risk, portfolio risk, dan ESG risk. Nah, di sini untuk short term risk sendiri terdiri atas strategic dan operational risk. Kemudian untuk long term risk-nya sendiri terdiri atas legal and compliant risk dan information and technology risk. Kemudian untuk portfolio risk terdiri atas financial risk dan risk competition, dan ESG risk yang berhubungan dengan kegiatan ESG yang dilakukan oleh perusahaan. Pada kondisi keuangan perusahaan SMDR, dapat kita simpulkan pada rasio likuiditas yang tertera pada PowerPoint di sebelah sini, SMDR masih cukup terjaga dengan baik. Hal ini dapat kita lihat melalui current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio yang besar dan meningkat setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. Didukung pula pada rasio solvabilitas yang baik dan cenderung konsisten, yang mana dapat kita lihat terjadinya penurunan yang cukup signifikan pada debt to equity ratio yang ada pada tabel di sini pada tahun 2020 menuju tahun 2021, dan penurunan kembali pada tahun 2021 menuju tahun 2022. Hal ini juga didukung oleh unggulnya rasio pasar seperti yang dapat kita lihat pada grafik price to book value yang ada dan tergolong cukup murah. Hal ini juga didukung oleh peer analysis SMDR yang cukup unggul dibandingkan para kompetitornya. Namun kecilnya rasio pasar SMDR juga memberikan indikasi bahwa para pelaku pasar masih menilai buruk saham SMDR mengenai perusahaan tersebut. Hal ini juga didukung oleh rasio profitabilitas yang menunjukkan perbaikan pendapatan yang cukup baik. Hal ini dapat kita lihat meskipun pada tahun 2019 yang mana net profit margin, return on asset maupun return on equity mengalami penurunan bahkan sampai minus, namun cenderung membaik pada tahun 2020 menuju tahun 2021 dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021 menuju tahun 2022. Hal ini juga bukan tanpa alasan dikarenakan terjadinya peningkatan yang cukup besar pada ekspor dan impor negara Indonesia yang cukup tinggi pada tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini berpengaruh pada pendapatan SMDR, yang mana pendapatan SMDR sangat sensitif pada tingkat ekspor Indonesia yang merupakan menjadi ancaman juga bagi manajemen maupun investor dikarenakan pada kuartal 1 tahun 2023 tingkat ekspor Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini juga dapat menyebabkan penurunan pendapatan SMDR pada 2023 yang membuat perubahan kondisi keuangan SMDR menjadi tidak menguntungkan. Lalu pada bagian valuasi, kami menggunakan 2 metode valuasi yang mana discounted cash flow sebagai absolute valuation kami dan PE ratio sebagai relative valuation kami. Pada discounted cash flow kami mendapatkan target downside sebesar 45,07% dengan cost of capital sebesar 10,5%, terminal growth sebesar 2,82% dan kurs USD to IDR sebesar Rp14.736. Kami mendapatkan target price sebesar Rp192. Hal ini juga didukung oleh PE valuation yang kami dapatkan target price sebesar Rp239 dengan downside sebesar 31,83%. Lalu sampailah kita pada akhir pemaparan materi pada kali ini. Walaupun performa perusahaan cukup baik pada tahun 2022 yang kita analisa melalui laporan keuangan, perusahaan perlu waspada pada ketidakstabilan ekonomi pada tahun 2023, yang mana dapat kita lihat dari rendahnya penerimaan profit di kuartal 1 2023 dan juga penurunan tingkat ekspor pada tahun 2023. Didukung pula oleh valuasi metode discounted cash flow dan PE valuation, kami merekomendasikan sell pada saham SMDR dengan potensial penurunan sebesar 30% hingga 45% pada harga Rp192 sampai Rp239 per lembarnya. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.